Baik, berjumpa lagi bersama saya dan saya akan melanjutkan materi tentang logika dan algoritma. Pada pertemuan kali ini yaitu adalah kita akan membahas tentang notasi penulisan sebuah algoritma atau jenis-jenis penulisan algoritma itu sendiri. Kita masuk di slide berikutnya. Apa sih tujuan kita belajar notasi penulisan algoritma? Nah, ini ada 2 poin. Nah, diharapkan kepada mahasiswa mengenal dan memahami bagaimana cara penulisan sebuah algoritma. Sedangkan poin yang kedua itu adalah diharapkan mahasiswa mampu menuliskan algoritma dengan menggunakan kalimat deskriptif, pseudocode, dan bagian alir atau flowchart. Itu adalah tujuan penulisan notasi algoritma. Ya, ada 2 ya. Jadi mengenal dan memahami bagaimana cara menulis algoritma. Yang kedua, menuliskan algoritma dengan menggunakan kalimat deskriptif, pseudocode, dan bagian alir. Lanjut. Di dalam algoritma terbagi 3 bagian. Yang pertama, ada judul algoritmanya. Nah, ini akan menjelaskan tentang nama dari algoritmanya dan kegunaan dari algoritmanya sendiri. Apa nama algoritmanya, bagaimana fungsinya, bagaimana mengerjakannya, itu adalah bagian dari judul algoritma. Poin yang kedua mengenai ataupun ketiga adalah bagian deklarasi. Deklarasi itu menjelaskan bagaimana penggunaan suatu variabel maupun hal lain yang dibutuhkan dalam sebuah algoritma. Tentunya kalau kata variabel itu tidak asing lagi bagi kita. Kalau kita berbicara masuk di tentang matematika, ya, sering kita mendengar kata variabel di sana. Variabel itu berarti menamakan sesuatu, ya, membuat suatu deklarasi yang menamakan sebutan, yang sebutan dari sebuah nilai. Lalu bagian yang ketiga yaitu adalah deskripsi. Di mana deskripsi ini adalah suatu instruksi tentang algoritmanya atau suatu langkah-langkah penyelesaian masalah. Mana di dalam suatu deskripsi itu terdapat input dan proses dan output. Itu yang dikatakan deskripsi, arti proses penyelesaian suatu masalah. Nah, berikutnya yaitu tentang kaidah umum dalam menggunakan algoritma. Kita bisa melihat di sini di diagram ini ada input, ada proses, dan ada output. Di mana input itu mengarah ke proses. Ketika ada data itu menjadi input, lalu diproses, diolah. Lalu setelah diolah, maka dapat suatu output atau suatu hasil atau yang dikatakan bahan jadi. Kita bisa melihat tanda panah. Dari output juga ada tanda panah ke input. Kenapa ada tanda panah dari output ke input sedangkan hasilnya sudah ada? Nah, sekiranya jika terjadi pada proses perhitungan tidak sesuai, maka kembali lagi ke input, melihat data inputnya seperti apa, kenapa bisa tidak sesuai nilainya. Nah, itu makanya tanda panahnya itu mengarah lagi dari output ke input. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, di dalam notasi penulisan algoritma terbagi 3 bagian, yaitu
kalimat deskriptif, pseudocode, dan bagan alir atau flowchart. Jadi di dalam notasi atau jenis penulisan algoritma itu terbagi 3 bagian, yaitu kalimat deskriptif, pseudocode, dan bagan alir. Nanti kita akan coba membahas satu persatu apa itu kalimat deskriptif, bagaimana contohnya, baru apa itu pseudocode, bagaimana contohnya, begitu juga dengan bagan alir. Oke, kita masuk di kalimat deskriptif. Di mana kalimat deskriptif disebut sebuah bahasa yang terstruktur. Ada suatu bahasa yang memang sudah terorganisir, sudah diatur. Itu adalah kalimat deskriptif. Jadi dalam bentuk kalimat dia. Kalimat deskriptif suatu kombinasi elemen dasar dari sebuah pemrograman dengan menggunakan bahasa sehari-hari. Jadi kalau kalimat deskriptif berarti itu bisa suatu kombinasi dari bahasa pemrograman dengan bahasa yang kita gunakan setiap harinya. Kenapa? Ya supaya algoritma yang kita buat itu bisa dipahami, bisa dinalar, ya. Jadi bisa digunakan untuk keperluan tertentu. Kalimat deskriptif juga dapat ditulis dengan bahasa Indonesia. Jadi kalau kalimat deskriptif ini kalau udah dibilang bahasa sehari-hari berarti bisa saja, ya kan, dengan bahasa yang kita sehari-hari, atau bahasa bisa saja, bahasa Inggris pun bisa, kalau bisa bahasa daerah pun bisa, ya terserah. Yang penting dia itu berbentuk kalimat deskriptif, tapi tidak terlepas dengan ciri-ciri dari algoritma, ya, mana algoritma itu bisa dipahami dan dimengerti. Kalau biasanya sih gunakanlah bahasa yang formal, yaitu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kedua itu saja dulu deh. Oke, kita lanjut. Ini adalah contoh kalimat deskriptif. Algoritmanya apa? Setor tunai melalui mesin ATM. Mungkin dari sebagian dari kalian pernah melakukan penyetoran uang melalui mesin ATM. Contohnya mengirimkan uang kepada saudara atau melakukan transfer dengan orang lain. Kita harus menyetor dulu ke mesin ATM. Nah, yang pertama yang kamu lakukan berarti menyediakan uang tunai yang di-store. Wajib lah, kalau udah menyetor uang berarti harus ada uang yang minimal 1000. Kalau 1000 tidak bisa, limpul. Ya, limpul atau 100 dan seterusnya. Lalu memasukkan kartu ATM pada mesin ATM-nya. Bukanlah kartu ATM-nya jika ada. Kalau nggak ada, apa yang mau dimasukkan juga. Oke, yang pun ketiga, lakukan pilihan bahasa. Biasanya kalau mesin ATM itu dia akan memberikan opsi kepada kita, khususnya contohnya di mesin ATM, saya tidak sebutkan namanya, ya, karena tidak di-endorse juga ini. Lalu poin keempat itu adalah input PIN-nya ATM. Bahkan inputlah PIN ATM-nya, tapi jagalah PIN ATM-nya juga, jangan sampai bocor, ya, sampai orang tahu supaya uang Anda di dalam rekening Anda tidak terjadi kehilangan. Yang kelima, pilih setor tunai. Nanti ada pilihan di sana, lakukan pilih setor tunai. Lalu masukkan uang yang telah dipersiapkan. Nah, uang yang disetor tadi saya akan masukkan ke dalam. Lalu poin ketujuh, silakan tunggulah prosesnya. Mungkin dia melakukan proses dulu, ya, seperti contohnya menghitung. Mungkin dia juga mengecek apakah uangnya tidak ada yang palsu, atau mungkin uangnya tidak ada yang robek atau yang terlipat. Akan ditunggu prosesnya. Kalau sudah selesai prosesnya, maka tekan tombol ya jika dilanjutkan. Kalau sudah berarti bisa selesai. Lalu yang poin ke-10, ambilkanlah kartu ATM-nya kembali, jangan tinggalkan kartu, nanti ribet lagi.
nguruslah surat keterangan kehilangan ya. Jadi dijagalah ATM-nya itu sama PIN-nya, jangan diberikan sama orang lain ya. Kalau sama istri bolehlah, nah, tapi kalau masih belum jadi istri tak usah. Seterusnya, ini adalah contoh yang kedua, kalimat deskriptif, yaitu algoritma tentang menghitung nilai luas segitiga dengan rumus luas sama dengan skor 2 kali alas kali tinggi. Bagaimana penyelesaiannya? Yaitu mulai variabel apa saja yang digunakan, yaitu luas, alas, dan tinggi. Yang diinput nilainya itu apa? Yaitu alas dan tinggi. Nilainya berapa? Alasnya itu tergantung kita ya. Ya 3 dan tingginya juga menjadi 3 ya. Baru lakukanlah proses menghitung nilai luas, yaitu dimana rumusnya tadi setengah kali alas kali tinggi. Setelah ada diproses, maka tampillah nilai luasnya, nilai luas segitiga. Kalau sudah dapat nilai luasnya, maka proses telah selesai. Jadi ada dua di sini saya berikan contoh kalimat deskriptif. Kalau mau dikembangkan silakan lagi. Oke, kita masuk di poin kedua, yaitu notasi penulisan algoritma dengan menggunakan pseudocode. Nah, kalau ini dikatakan adalah suatu teknik penulisan. Namanya teknik berarti cara penulisan sebuah algoritma yang menyerupai atau sebuah kemiripan, tapi tidak sama ya, dengan coding dari bahasa pemrograman. Jadi pseudocode ini hampir menyerupai dengan sebuah coding bahasa pemrograman dan dibuat lebih sederhana untuk lebih mudah dipahami oleh si user atau oleh si manusia. Jadi dalam membuat sebuah pseudocode diharapkan bisa dipahami dan dimengerti oleh si pembaca. Sebuah teknik penulisan algoritma yang menyerupai, ada kemiripan dengan coding program, tapi bukan bahasa pemrograman, hanya mirip. Lalu pseudocode memiliki tujuan agar memberikan kemudahan kepada programmer untuk lebih memahami kerangka awal suatu program dengan jelas. Tapi oh ini jalan langkah-langkah ini yang harus kita lakukan. Nah ini kerangkanya, jadi tinggal mengikuti aja. Jadi si programmer tidak pening membuat programnya, meskipun programmer belum memahami sintaks dari bahasa pemrograman yang digunakan. Jadi tidak diharapkan juga dalam membuat pseudocode itu kita harus tahu bahasa pemrograman. Kita hanya disuruh di sini adalah membuat suatu pseudocode yang akan mirip dengan bahasa pemrograman yang digunakan. Itu penjelasan tentang pseudocode. Kita lanjut. Dari pseudocode sendiri, ini adalah strukturnya. Ada struktur dari pseudocode, yaitu algoritma atau nama algoritmanya apa. Lalu ada deklarasi. Nah, di deklarasi ini nanti berisi penjelasan variabel yang digunakan. Nah, di sini juga deskripsi. Nah, ini berisi suatu implementasi dari langkah-langkah penyelesaian masalah. Jadi nanti di sini ada inputnya, ada proses, ada outputnya di dalam deskripsi. Kita lanjut. Kita masuk di contoh kasus pseudocode. Nah, di sini saya mengambil contoh kasus, yaitu algoritmanya itu menghitung luas segitiga, di mana penyelesaiannya start. Deklarasinya apa? Atau variabelnya apa saja? Yaitu alas, tinggi, dan luas. Alas, tinggi, dan luas. Jadi setiap nanti variabel itu memiliki tipe data. Contohnya alas dan tinggi, dia memiliki tipe data numerik. Dan sedangkan luas dia menggunakan tipe data float. Kenapa dia menggunakan tipe data float? Karena nanti hasil yang didapatkan itu adalah nilai yang ada nilai belakang koma atau nilai pecahan.
karena kan proses perhitungannya itu hitung luas segitiga itu rumusnya kan kali alas kali tinggi. Bisa saja nilai nanti ada nilai di belakang, jadi menggunakan IP data plot untuk variabel luas. Pada deskripsi, nah di sini proses penyelesaian atau langkah-langkah yang yaitu adalah read alas, dilakukan pembacaan nilai alasnya. Yang kedua, bacalah nilai variabel tingginya, read tinggi. Nah, setelah sudah dibaca nilai variabel alas dan tinggi, maka adalah prosesnya, yaitu dimana luas dikali 0,5 plus 1/2 dikali tinggi. Itu adalah proses penyelesaian mencari nilai luas segitiga. Kalau sudah dapat, maka ditulislah nilai luasnya berapa yang sangkut ini. Itulah yang menjadi nilai dari sebuah algoritma hitung luas. Ya, kita lanjut. Dan ternyata berakhir sampai di sini dulu materi kita tentang notasi penulisan, yang dimana pembahasan pada materi atau pertemuan ini hanya ada 2 topik, yaitu tentang bagaimana menggunakan kalimat deskriptif dan bagaimana menggunakan visual develop. Jadi ada satu lagi nanti notasi penulisan yang belum kita bahas. Nah, kita bahas nanti untuk kedepannya di video selanjutnya, yaitu bagian alir atau flowchart. Terusnya juga nanti akan kita kembangkan lagi ya. Silahkanlah dipelajari. Jika nanti ada yang kekurangan dari penjelasan saya, bisa nanti di komen di bawah. Sekian aja, sampai jumpa di konten berikutnya.